Saya memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR, sehingga proses pembahasan bersama nanti lebih cepat untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Ini mau respon orang per orang atau mau respon per fraksi? Silakan dari PKS dulu. Terima kasih Anda masih di Rosi. Jangan tunda RUU kekerasan seksual. Dalam program Rosi tahun 2018, Ketua Panja RUU PKS, maksudnya dalam hal ini adalah kekerasan seksual, rancangan undang-undang kekerasan seksual. Kala itu Marwanda Sopang berjanji akan menuntaskan RUU ini setelah Pilpres 2019. Waktu itu sejumlah narasumber yang saya undang juga mendorong rancangan undang-undang ini segera disahkan. Saya putarkan kembali rekamannya. Semua yang persoalan korban ini kita sepakat segera butuh undang-undang. Kalau kata segera, bisa nggak sebelum masa jabatan Anda sebagai anggota DPR itu Saya disahkan? begini, sebagai Ketua Panja saya sudah coba membuat timetable-nya. Memang dalam situasi politik seperti ini, tahun politik ya, membahas ini saya pikir bisa saja. Tapi dalam kaitan membuat frasa baru di dalam definisi ini tidak mudah juga. Tapi kalau yang tadi perlindungan kita sebetulnya nggak ada masalah. Jadi Tapi Anda sendiri sebagai Ketua Panja tidak yakin bahwa RUU ini bisa disahkan? Bukan, di tahun politik ini mendesak teman-teman untuk membahas ini segera, rasanya lebih sulit. Tapi setelah pemilu nanti itu masih ada waktu 4 bulan. Di 4 bulan ini saya bisa kejar, bisa kita selesaikan. Sebelum berakhir. Sebelum berakhir ya, ada 4 bulan. Ini janji Ketua Panja ya? Ya asalkan dibantu Panja ini tentang frasa, tentang definisi. Kalau dibiarkan seperti ini menjadi pertentangan di antara kelompok masyarakat, ya jangan dong. Kita siap membantu Pak. Alhamdulillah. Kita siap membantu. Saya ingin mengejak semua narasumber Rosi yang tadi sudah bergabung sejak awal, ikut sama-sama saya di atas ke atas panggung yuk, karena kan ada kertas yang akan berisi satu kata. Ini merupakan support kita dan solidaritas kita, Pak Marwan. Semangat kita untuk melawan kekerasan terhadap perempuan. Ada bersatu. Pak Marwan punya apa? Keadilan. Ari punya apa? Untuk teman-teman di Panja saya ini ya, ini saya sengaja tulis untuk teman-teman. Apa tuh? Berani. Mendorong. Apa tulisannya? Mariana? Saya nggak tahu, cuma satu kata. Apa? Salah komunikasi. Oh, Mariana, oke, gerak bersama, stop, lawan, suarakan, hentikan kekerasan seksual. Dan akhirnya saya ingin mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi pada siapapun, termasuk pada anggota keluarga Anda dan kita semua. Itu sudah dari tahun 2018 itu. Ya, kalau ini kan 18. 2018 ya. Ketua Panja waktu itu janji sebenarnya 2019 bisa diselesaikan. Kalau Aditya Willy tadi mengatakan bahwa bisa, ini tinggal sebenarnya sudah lancar saja. Kalau kami sudah punya, selesai. kita punya trauma pada janji politisi. Gini, DPR itu Rosi adalah ruang pertarungan politik. Saya fraksi Partai Nasdem yang mengusulkan undang-undang ini. 59 anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem bertanda tangan semuanya untuk mengusulkan. Jadi saya pengusul. Tidak hanya Ketua Panja. Fraksi PDI Perjuangan dan fraksi PKB. Tapi semua anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem 59-nya tanpa terkecuali bertanda tangan mengusul. Jadi saya pengusul. Anda di sini kan ingin sama sebenarnya, berjanji menyelesaikan. Pada poin itu Anda juga berjanji menyelesaikan. Saya tidak berjanji, saya sudah menyelesaikan. Sudah menyelesaikan dan kemudian sekarang kita tunggu Ketua DPR Mbak Puan sendiri memberikan satu statement yang sangat menyegarkan dalam rapat paripurna yang mendatang akan segera mengesahkan RUU itu untuk kemudian bisa dibahas dengan pemerintah. Ya. Baik, dalam sisi yaitu prosedural rasanya sudah selesai. Ya, dalam prosedur politik di DPR sudah selesai. Sekarang Presiden sendiri sudah mengatakan mari kita kawal sama-sama. Apa catatan Asfinawati? Jangan sampai ketika dalam pembahasan, karena memang masih ada perdebatan, ada perbedaan pandangan. Tadi sudah Ketua Panja sebelumnya mengatakan soal frasa saja rasanya bisa bertahun-tahun untuk membahasnya. Apa catatan kritis Anda supaya jangan ada pasal-pasal yang dihilangkan?
Sebetulnya ini catatan koalisi ya. Jadi memang di dalam RUU yang versi terakhir Desember itu ada banyak pasal-pasal yang baik, apalagi dibandingkan yang pertama jauh sekali. Tapi masalahnya ada bentuk-bentuk KS yang hilang dan semakin banyak dari kekerasan draft kedua seksual dan maksudnya ketiga. ya? Iya maaf, bentuk kekerasan seksual. Misalnya pemaksaan perkawinannya hilang, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual. Padahal kita tahu perbudakan seksual itu misalnya kasus di Aceh, Rumah Gedong itu. Dan dalam kasus teman-teman koalisi sampai tahun 2021 juga masih ada kasus-kasus seperti ini. Misalnya terakhir karena perkosaan ada di RKUHP kan dia berubah menjadi pemaksaan hubungan seksual. Tapi itu pun akhirnya hilang juga gitu. Dan yang terakhir soal pemaksaan aborsi. Semua itu sebetulnya kasus-kasusnya ada konkret ya. Jadi catatan kami itu. Jadi kenapa itu bisa dihilangkan, Bung Willy? Tidak ada yang dihilangkan. Kan itu aspirasi dan itu naskah yang lama. Balik periode ini khususnya 2021 pengusulan balik dalam rangka penyusunan. Kan yang pembuat undang-undang itu pemerintah dan DPR. Kalau toh naskah yang lama itu sudah tidak dipakai lagi. Jadi Rosi standpointnya adalah bahwasanya itu tidak masuk sesuai aspirasi, itu hal yang berbeda. Oke. Jadi memang tidak masuk dalam pembahasan dalam panja kali ini? Ya, itu, biar clear Rosi, adalah saya berkonsultasi dengan Prof. Edi, karena ini narasumber kita sebelumnya, saya berkonsultasi dengan Bu Bintang. Apa kendala yang terjadi pada periode sebelumnya? Seperti yang dikatakan oleh Ketua Panja sebelumnya. Itu satu jenis KS saja bisa satu masa sidang. Apa nggak gila kita? Untuk frase kekerasan seksual? Ya, itu yang kemudian menemukan jalan buntu. Nah, kita tentu on the floor ini. Oke. Jadi Bung Willy, jadi dengan tidak memasukkan tadi? Bukan tidak memasukkan. Sebelumnya. Maka itu kemudian bisa membuat perdebatan jadi tidak terlalu alot lagi? Satu, kami... Jadi sengaja memang tidak dimasukkan? Bukan. Saya belajar salah satu masukan Prof, ini nanti bisa kita konfirmasi pada Prof. Apa yang sudah eksis pada undang-undang yang ada itu tidak kami masukkan. Sehingga nilai spesialis dan kemudian memudahkan. Tuh, satu itu. Yang kedua, tentu karena ini menjadi kebutuhan dari korban. Karena Rosi bilang tadi, kok DPR ki leda-lede sih? Kok DPR ki nggak aspiratif sih? Nah, daripada kita masuk jebakan Batman, yang itu akhirnya nggak selesai-selesai, maka kemudian kita harus ada titik tengah. Oke. Itu Rosi. Gini Mbak Rosi, undang-undang ini dalam draft tahun 2019 itu ada 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual. Dari 9 jenis itu berubah menjadi 7. Mengapa 7? Pemerkosaan ditarik, kemudian aborsi ditarik dimasukkan dalam RUU KUHP. Tinggal 7. Kemudian terakhir 5. Mengapa tinggal 5? Sekali lagi, tim gugus tugas betul-betul menyisir undang-undang yang existing. Jadi kami membagi tugas Mbak Rosi untuk persoalan pencegahan itu pada Kementerian PPA, mengenai tindak pidana dan hukum acara itu kita serahkan kepada teman-teman kepolisian dan teman-teman kejaksaan, dan kebetulan teman-teman kejaksaan yang terlibat di dalam RUU PKS mereka juga menyusun RUU KUHP. Jadi sudah ada sense untuk itu. Mengapa yang tadi dikatakan oleh Asvina mengenai perbudakan seksual, eksploitasi seksual, menurut pandangan kami, ini unsur-unsur bestandil deliknya ini sudah masuk pada Undang-Undang Perdagangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sehingga dia tidak redundant. Oke. Ini sama sebenarnya argumentasi yang sama dengan tadi persinahan ya. Jadi betul, tidak perlu lagi dimasukkan karena sudah ada dalam KUHP. Ya, kecuali satu hal yang tadi dikatakan oleh Asvina yang ini mungkin ya akan menjadi daftar inventaris masalah dari pemerintah adalah soal pemaksaan aborsi. Perkawinan. Pemaksaan perkawinan. Karena sekali lagi saya katakan kita menyusun undang-undang dalam negara yang multi etnis, multi religi dan multi culture itu tidak mudah karena mengenai pemaksaan perkawinan ini di beberapa daerah memang ada keberatan. Tapi sekali lagi karena kita juga memasukkan konsep restoratif justice di dalam RUU PKS ini, nanti kita akan berbicara lah. Cukup memuaskan, Vin? Sebetulnya kalau pemaksaan perkawinan akan didiskusikan itu akan menarik. Sebetulnya gini, perbudakan seksual itu belum ada dimanapun kalau menurut kami ya. Dan sebetulnya soal perkosaan, tidakkah itu sudah ada dalam perdagangan orang? Berbeda, dia jadi berbeda karena perdagangan menghendaki tidak hanya eksploitasi tapi juga dipindahkan atau direkrut. Jadi kalau tidak ada unsur perekrutan, pemindahan dan lain-lain ditempatkan, maka dia tidak masuk. Ya.
Itu miss-nya di situ. Jadi begini, itu saya kira pada persoalan tafsir. Menurut kita perbudakan itu masuk di dalam konteks perdagangan orang. Mengapa? Karena dia di situ bukan bersifat kumulatif, tapi bersifat alternatif. Sehingga memang ada yang bisa menjurus kepada eksploitasi seksual apabila itu memang ujung-ujungnya pada ekonomi. Tetapi perbudakan seksual kan tidak mesti pada ekonomi. Itu bisa juga dipakai dalam unsur-unsur yang ada di dalam tidak pidana perdagangan orang. Tapi nanti akan kita diskusikan ya, tetapi masih kita terbuka. mencoba melihat satu persatu itu. Baik, apa sih sebenarnya istimewanya rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini? Apa yang bisa dijawab dengan undang-undang ini pada kekerasan seksual yang sekarang kita sedang dalam keadaan darurat? Sangat istimewa. Mengapa saya berani mengatakan sangat istimewa? Apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden itu sangat tepat sekali, bahwa banyak sekali kasus kekerasan seksual. 3.000-an ya, Asvina kalau saya tidak salah. Tapi 8.000. 8.000 yang bisa sampai menjadi area to enforce, yang bisa menjadi daerah kenyataan perkara hanya ratusan. Itu kan berarti di bawah 5%. Ya, artinya ada something wrong dengan hukum acara kita. Di dalam RUU ini hukum acara itu diatur secara detail, termasuk persoalan pembuktian di mana kekuatan bukti seorang disabilitas ya, penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual. Itu semua diatur detail. Supaya apa? Maksud kita tidak lain dan tidak ada lagi kasus kekerasan seksual yang ketika itu dibawa ke polisi, dia mengatakan nggak ada pasal yang mengaturnya. Oke. Jadi kalau saya permudah, dengan adanya... Saya potong, Mbak. Satu hal lagi, undang-undang ini membuka bahwa yang diadili berdasarkan atau yang diproses menggunakan hukum acara di dalam undang-undang ini tidak hanya sebatas yang ada di dalam undang-undang ini saja, tetapi semua yang ada dalam KUHP, dalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang, dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, semua akan menggunakan hukum acara. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mempermudah persoalan pembuktian. Karena selama ini KUHP pada proses pembuktian atau hukum acara itu membuat korban menjadi lebih korban lagi. Betul. Dan kemudian tidak memberikan keadilan pada korban karena aparat penegak hukum, polisi dalam mencari unsur pembuktian, dia hanya berpegang kacamata kuda pada KUHP. Ya, tapi ya begitulah hukum acara kita, makanya kita ini harus akan menjadi terobosan. Betul, kita harus berpikir ke depan. Progresif. Ya. Hal yang paling diuntungkan. Apa yang paling progresif? Coba mungkin secara yang paling. Selain hukum acara ya, satu saksi saja cukup ya. Kalau di KUHP butuh 2. Ya. Nah, ini kita memiliki satu pendekatan khusus, yaitu ini satu-satunya undang-undang yang memiliki keberpihakan kepada korban dan perspektif korban. Oke, di mana progresifnya? Satu, Rosi, ini undang-undang tidak, selama ini kan undang-undang kita kan menjerat si pelaku saja. Seberat apapun kita menghukum si pelaku, korban kekerasan seksual itu belum tentu pulih kepada situasi awal. Nah, jadi ini adalah undang-undang yang memiliki perlindungan kepada si korban, keluarga si korban. Kita lihat bagaimana ketika ada korban yang terakhir dengan oknum polisi, itu ibunya sampai minta maaf, itu nggak ada lagi. Kita ingat baik Nuril. Ini tidak saja menjerat si pelaku, tetapi juga melindungi keluarga dan melindungi saksi sendiri. Melindungi saksi, melindungi keluarga korban. Keluarga korban. Dalam hal ini juga Asfi mungkin bisa tambahkan saya bagaimana butuh ada healing untuk korban. Apakah ini juga ada? Kita ada 3 hak korban. Mulai dari awal proses. Prosesnya berjalan sampai paskanya. Jadi tidak hanya healing ya, tidak hanya pemulihan secara psikologis, tapi pemulihan secara sosial, ekonomis itu ada di dalam undang-undang itu akan jadi betul-betul ada pendampingan psikologis, seperti jangan sampai yang dikatakan oleh Rosi kalau dalam bahasa studi kejahatan itu victimize victim. Korban yang kemudian dikorbankan lagi, itu tidak boleh terjadi. Itu kasus baik Nuril kita ingat betul, korban menjadi tersangka, ini tidak akan lagi terjadi reviktimisasi dalam RUU TPKS ini. Jika RUU ini memang ideal, seberapa cepat kita bisa menyaksikan rancangan undang-undang ini disahkan? Kami kembali saat lagi.